Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah penganggaran sektor publik akuntansi syariah 6C. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmastiani NIM 105 beserta rekan saya Mega Ayu Okta Aulia NIM 106 dan Elvira Fitri Darmawanti NIM 107. Adapun topik yang akan kami sampaikan dalam perkuliahan kali ini yaitu perencanaan pemerintahan desa. Adapun poin-poin penting yang akan kami sampaikan yaitu pengertian perencanaan pembangunan desa, tujuan dan prinsip perencanaan pembangunan desa, siklus perencanaan pembangunan desa, RPJM desa, dan RKP desa. Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholder tingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa dan organisasi masyarakat lainnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan sumber daya desa dan pengalokasian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Peraturan mengenai perencanaan pembangunan desa diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Kemudian pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 43 dan nomor 60 tahun 2014 tentang desa dan 4 Permendagri nomor 111, 112, 113 dan 114 tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, tujuan dan prinsip perencanaan pembangunan desa. Tujuan perencanaan pembangunan desa yang pertama yaitu pedoman penyusunan rancangan RPJM desa, RPJ desa, dan DURK RKP desa. Memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. Yang ketiga, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. 2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. 3. Keberlanjutan. 4. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. 5. Partisipatif dan demokratis. Yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi. 7. Berbasis kekuatan. 8. Keswadayaan. 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Okta Aulia NIM 106. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai siklus perencanaan pembangunan desa. Untuk siklusnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Untuk penjelasan mengenai siklus perencanaan pembangunan desa, tahap pertama yaitu penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan September tahun berjalan, sehingga pertanggal 31 September RKPD sudah ditetapkan menjadi peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Tahap yang kedua yaitu pembahasan penganggaran yang dilakukan pada bulan Oktober sampai November yang akan membahas rancangan APBDes anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga pada bulan Desember pertanggal 31 telah ditetapkan menjadi peraturan desa untuk penganggaran tahun berikutnya. Dan tahap ketiga yaitu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan atau program pemerintahan desa yang dilaksanakan pada tahun berikutnya, yaitu dimulai bulan Januari sampai Desember. Sedangkan pada bulan Juli dan Januari merupakan laporan dan pertanggungjawaban untuk RKPDes dan APBDes. Untuk materi selanjutnya, ada 2 jenis perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Untuk RPJM desa sendiri, dalam menyusun RPJM desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes secara partisipatif. Musrenbangdes ini diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau tokoh pendidikan. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat beberapa hal antara lain yaitu penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Sedangkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sendiri, antara lain yang pertama yaitu pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Yang kedua ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga pelayanan kesehatan desa. Yang keempat pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima ada pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Yang keenam ada pelestarian lingkungan hidup, yang ketujuh bidang pembinaan masyarakat, dan yang terakhir yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Kepala desa sendiri menyelenggarakan penyusunan RPJM desa ini dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota. Penyusunan RPJM desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi yang pertama yaitu pembentukan tim penyusun RPJM desa, yang kedua penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, yang ketiga pengkajian keadaan desa, yang keempat penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, yang kelima penyusunan rancangan RPJM desa, yang keenam penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan yang terakhir ada penetapan RPJM desa. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu RPJM desa. Dalam menyusun RPJM desa, pemerintah desa wajib melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Rancangan RPJM desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota. Penyusunan dari RPJM desa itu sendiri dilakukan dengan kegiatan yang meliputi yang pertama, pembentukan tim penyusun RPJM desa, yang kedua penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, yang ketiga
pengkajian keadaan desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang terakhir, yang ketujuh, penetapan RPJM desa. Selanjutnya yaitu RKP desa. RKP desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJM desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuntakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. RKP desa menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan desa, kecamatan maupun SKPD tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, karena RKP desa ini merupakan hasil proses perencanaan dari bawah atau bottom up planning sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang biasa disingkat menjadi musrenbang tingkat desa. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah desa, kabupaten atau kota berkaitan dengan padu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa, yang dilakukan dengan kegiatan meliputi yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Kedua, pembentukan tim penyusun RKP desa. Yang ketiga, pencermatan pandu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Yang ketujuh, penetapan RKP desa. Yang kedelapan, perubahan RKP desa. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu pengajuan daftar usulan RKP desa. Rancangan RKP desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. Yang kedua, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Yang ketiga, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keempat, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, kelima, pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Rancangan RKP desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Rancangan RKP desa memuat penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi program prioritas dan kegiatannya yang didanai. Yang pertama, pagu indikatif desa. Yang kedua, pendapatan asli desa. Yang ketiga, swadaya masyarakat desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. RPJMD dan RKPD dapat diubah dalam hal yang pertama,
terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dan yang kedua, yaitu terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.